Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Terjatuh saat memperbaiki kapal, seorang pemuda di Merauke tewas. Tiga warga Jayapura terpapar Omikron. Sejumlah siswa di Merauke terpapar COVID-19. Seorang pemuda ditemukan tewas tenggelam di Sungai Kumbe Selasa kemarin. Korban sebelumnya sempat dinyatakan hilang karena 2 hari tidak pulang dan ternyata ditemukan sudah tidak bernyawa. Jasad korban yang bernama Riko Setiawan ditemukan di pinggir Sungai Kumbe. Tim SAR langsung mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dan diserahkan ke keluarga. Riko Setiawan sehari-hari bekerja sebagai anak buah kapal penangkap ikan di Pelabuhan Rakyat. Korban tenggelam saat sedang membersihkan baling-baling kapal motor Nelson Jaya yang berlabuh di tengah Sungai Kumbe. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. ET alias Enos, buronan kelompok kriminal bersenjata Intan Jaya ditangkap polisi Senin lalu. Enos datang dari Intan Jaya ke Mimika untuk mencari peluru. Selain Enos, polisi juga meringkus 6 orang. Namun dari hasil pemeriksaan, ke-6 orang ini tidak terlibat lalu dipulangkan. Dan setelah menjalani pemeriksaan, Enos langsung ditetapkan menjadi tersangka. Tepatnya di Jalan Budi Utomo, telah dilakukan penangkapan terhadap salah satu DPO KKB dari Intan Jaya yang diamankan oleh tim Satuan Tugas Penegakan Hukum Opda Mekarten di backup oleh Polres Timika, di mana dari hasil investigasi, penyidikan, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh gabungan Satreskrim Polres Timika dengan Intan Jaya, terdapat fakta-fakta bahwa saudara Enos terlibat dalam berbagai rangkaian tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Yang pertama adalah penembakan yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2020 yang mengakibatkan saudara Jainuddin meninggal dunia, yang tertembak pada saat itu di dada dan di bahu sebelah kanan. Yang kedua, melakukan penembakan untuk mengganggu rombongan tim penjemputan Bapak Wakapolda Papua. Pada saat itu jabat Pak Matius Fakiri, yang terjadi pada tanggal 25 September 2020. Enos merupakan anak buah Undius Kogoya. Ia terlibat rangkaian kejahatan sejak tahun 2020. Di antaranya penembakan terhadap tukang ojek pada 15 Agustus 2020 di Intan Jaya. Ia juga menembak rombongan Wakapolda Papua pada 25 September 2020. Pelaku saat ini ditahan di rutan Polres Mimika guna menjalani proses lebih lanjut. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pembakaran terhadap kios. Sejak merebaknya kasus COVID-19 di Merauke dalam 2 pekan terakhir ini, 2 warga yang terkonfirmasi COVID-19 akhirnya meninggal dunia. Kedua pasien tersebut adalah seorang warga berusia 50 tahun meninggal karena komorbid setelah dirawat sehari di rumah sakit. Sementara seorang lagi adalah pria yang tiba-tiba jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal setelah dinyatakan positif COVID-19. Kadinkes Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan salah satu pasien yang meninggal ternyata sudah divaksin. Yang meninggal pertama itu datang ke rumah sakit itu dengan kondisi yang sudah agak berat. Memang komorbidnya banyak, ya ada diabetes, ada air bara tinggi, ada tiroid, ya.
dan segala macam. Kemudian mungkin datang pun juga dengan kondisi yang bukan dipikir bukan COVID kan gitu, mungkin karena penyakit komorbidnya itu. Tetapi kan semua seperti saya sampaikan kan kita di sana semua pasti kita screening, dan ternyata waktu pemeriksaan untuk deteksi COVID dengan TCN ternyata hasilnya positif begitu. Yang kedua dok? Jadi kemudian meninggal, 1 hari dirawat kemudian meninggal. Sedangkan yang kedua kemarin itu pun oleh keluarga datang dibawa itu meninggal di Rumah Sakit Angkatan Laut ya, bukan meninggal di Rumah Sakit Angkatan Laut juga, tetapi kejadiannya di Rumah Sakit Angkatan Laut. Itu dia pingsan, tidak sadar di rumah. Ya demam juga, informasi dari keluarga cuma 1 hari. Kemudian masih muda, laki-laki 30 tahun. Kemudian tiba-tiba pingsan, tidak sadar. Sempat sadar sedikit, kejang-kejang, kemudian tidak sadar. Kemudian sadar sedikit, kemudian tidak sadar lagi. Nah, setelah itu mereka bawa di rumah sakit, di RS Rumah Sakit Angkatan Laut. Ternyata sampai di sana setelah diperiksa sudah meninggal. Ya. Apakah meninggal di rumah atau dalam perjalanan, tetapi ketika sampai di Rumah Sakit Angkatan Laut ternyata diperiksa sudah meninggal. Dan diperiksa antigen waktu di RSAL positif. Tapi dia ada komorbid dok, yang kedua ini? Tidak ada informasi. Ya? Dan sudah informasinya juga katanya sudah vaksin 2 kali. Ya. Tapi ya mungkin sudah sakit beberapa hari di rumah, mungkin tidak rasa atau seperti apa. Tapi informasinya juga tidak terlalu lengkap. Ya. Tapi informasinya dari Rumah Sakit Angkatan Laut yang melaporkan ke saya bahwa oleh keluarga katanya sudah vaksin 2 kali dan cuma demam 1 hari. Tapi ya kita menduga ya kemungkinan tidak 1 hari terus meninggal, mungkin sudah ada sakit beberapa hari di rumah, tetapi mungkin tidak memeriksakan diri. Warga diminta waspada karena kasus COVID-19 di Merauke terus meningkat. Tetap menggunakan masker dan menjaga jarak merupakan cara yang efektif menangkal COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tiga warga Papua kembali terpapar COVID-19 dan Satgas COVID-19 Papua meminta warga waspada karena penyebaran lokal sudah terjadi. Dari 5 suspek yang diuji sampelnya di Laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Litbangkes Kementerian Kesehatan Papua, 3 diantaranya dinyatakan positif terpapar COVID-19 varian Omikron. 3 orang yang terpapar varian Omikron tersebut tersebar di 2 tempat, yakni 2 pasien berada di kota Jayapura akibat penyebaran lokal, dan 1 orang di Kabupaten Jayawijaya yang baru saja pulang dari luar negeri melalui Jawa Timur dengan pesawat. Silwanus Sumule, juru bicara Satgas COVID-19 Papua mengatakan, kasus COVID-19 di wilayah Papua menunjukkan penularan Omikron yang sangat cepat. Ia meminta masyarakat tidak perlu panik karena sebagian besar pasien hanya mengalami gejala ringan, bahkan tanpa gejala dan melakukan isolasi mandiri. Ini mengajarkan kepada kita bahwa cakupan imunisasi harus kita perlu tingkatkan. Dalam hal mencegah Omikron ini semakin menyebar, jangan kendor dalam hal pelaksanaan prokes, cakupan vaksinasi harus kita. Yang kami bisa katakan kasus Omikron sudah ada di Papua. Dari 5 case yang diperiksa 3 dinyatakan positif. Begitu. Kasusnya tidak hanya dari kasus impor, tapi penyebaran lokal sudah ada. Tapi tidak boleh panik. Tidak boleh panik, itu bahasa yang bagus. Kita tidak boleh panik mengatasi ini, kita mampu bisa mengatasi. Jadi memang ada syarat-syarat untuk melakukan pemeriksaan Omikron. Jadi dari Litbangkes itu sudah menyatakan bahwa kalau dapat kasus seperti A, B, C, D, kasusnya bisa dimintakan untuk diberikan. Kasusnya seperti bagaimana? Pertama, untuk mereka yang melakukan perjalanan dari luar daerah dan dinyatakan positif, dari Litbangkes meminta untuk sampelnya ketika diperiksa positif, tolong dikirim juga sisa sampelnya kepada kami untuk kita periksa apakah ini Omikron atau bukan. Terus 2, gambaran kliniknya. Gambaran klinis kalau ini memang dari teman-teman di rumah sakit bisa menyatakan. Keputusan terakhir tetap memang berada di Litbangkes untuk memutuskan, karena kadang-kadang kalau ada keraguan-keraguan, sampel tersebut harus dikirim ke Jakarta. Dari data Satgas COVID-19 Papua per 8 Februari, jumlah pasien yang dirawat 618 orang. Warga diminta terus waspada dan menerapkan protokol kesehatan karena telah terjadi penyebaran lokal Omikron di Papua. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua.
Jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Merauke terus bertambah. Kali ini siswa SMP Negeri 1 Merauke terpapar COVID-19 saat baru tiba dari kota Jayapura. Saat ini siswa tersebut sedang menjalani karantina mandiri karena tidak bergejala. Kepala SMP Negeri 1 Merauke, Miss Nur Rambe, mengatakan siswa tersebut sempat masuk kelas sehingga pihak sekolah harus melakukan tes usap kepada seluruh murid di kelas untuk mencegah penularan. Ada siswa kami yang reaktif 1 orang, memang itu ada disampaikan, tapi mereka langsung dari pihak kesehatan langsung memeriksakan orang tuanya. Jadi kemarin 1 kelas itu di PCR di sekolah, namun hasilnya baru tadi kami umumkan hasilnya negatif. Negatif ya. Nah, siswa ini sebenarnya dari mana sebelumnya, Bu Guru? Dari Jayapura. Dari Jayapura bersama orang tuanya ya? Iya. Itu kira-kira berapa hari di sana lamanya? Kalau tidak salah 4 hari saja. 4 hari. Tapi ke sana dengan orang tua? Orang tua, bersama orang tua. Dan waktu itu izin kepada kami. Kebetulan ada acara keluarganya yang tidak bisa ditunda. Kebetulan anak itu sendiri di rumah, kasihan. Jadi orang tuanya memohon kepada kami untuk, dan 4 hari. Setelah kembali orang tuanya telepon. Telepon ya. Tapi sampai sekarang belum, masih istirahat, artinya belum masih masuk. Masih istirahat. Sudah berapa hari, Bu Guru? Hampir berapa ya? Sekitar 2 minggu, belum sampai 2 minggu, tapi hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu ya. Hampir 2 minggu lah. Tapi hasilnya negatif ya. Tapi mungkin mereka isolasi sendiri, isolasi mandiri ya, supaya jangan sampai kesannya nanti anak-anak takut seperti itu ya. SMP Negeri 1 Merauke kini memperketat pembelajaran tatap muka. Seluruh siswa harus menjalani tes suhu sebelum masuk kelas. Siswa juga diwajibkan menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Sementara itu, Bupati Merauke Romanus Mbaraka mengatakan sudah membentuk tim khusus dan menunggu hasil pemeriksaan sampel yang dikirim ke Litbangkes agar PTM bisa dievaluasi. Sampel darah kita juga lagi Protas kita kirim ke Samkakai. Jakarta, Protas varian baru yang sekarang datang apa namanya? Ada Protas Omikron. Iya. Omikron begitu kita. Protas Samkakai. Kita lihat indikasinya dulu. Saya lagi mengutus tim untuk melihat Protas ada ke tidak? Perkembangan COVID di sini. Kalau memang lanjut kecenderungan Sakarias Kaise dia meningkat, ada tindakan untuk pengamanan segera kita ambil. Karena yang sekarang kita ambil adalah kita mau sasaran dosis 3 segera jalan, seperti itu. Jadi yang akan segera kita pertemuan, dan vaksin dosis 3 juga untuk anak-anak sekolah juga akan segera jalan. Saat ini jumlah kasus COVID-19 di Merauke sudah mencapai 33 pasien hanya dalam sepekan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Siswa sekolah menengah pertama YPPK Mimika terpaksa kembali belajar secara daring akibat salah seorang pelajar terpapar COVID-19 yang diduga varian Omikron. Namun tidak semua siswa belajar secara daring. Bagi siswa yang tidak memiliki ponsel, mereka diwajibkan mengambil tugas belajar secara manual yang sudah disediakan sekolah, sehingga proses belajar tetap berkelanjutan. Langkah kembali belajar secara daring terpaksa diambil pihak sekolah untuk mencegah penularan yang lebih luas, karena varian Omikron sangat cepat menular. Pada hari Sabtu itu, ada laporan dari orang tua ke wali kelasnya bahwa anaknya ketika diswab karena batuk pilek dan positif. Nah, berdasarkan hasil itu, saya berusaha untuk mencari informasi kepada orang tua seperti apa kronologisnya. Kemudian orang tua menyatakan, ya, memang hari Kamis itu sudah mulai pilek anak saya, tapi tidak biasa-biasa saja hari Kamis. Tapi hari Jumat itu saya swab, saya positif. Jadi orang tuanya, mamanya duluan yang positif. Nah, akhirnya batuk dan pilek anaknya makin tidak seperti biasa dan mulai demam. Akhirnya dibawa ke salah satu klinik atau rumah sakit, saya kurang ingat. Dan ternyata hasil swabnya anaknya positif. Nah, setelah itu saya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, langkah apa yang kami harus tempuh. Karena ini di luar, pada saat libur ini ceritanya.
Dan dinas menyatakan belajar jarak jauh dulu selama 1 minggu sambil tracing siapa-siapa kontaknya. Nah, kita coba berkomunikasi dengan teman satu shiftnya. Kita kan ada 2 shift ini karena 50% toh, belum ada informasi yang mengarah ke sana. Ya mudah-mudahan hanya dia. Nah, jadi mulai hari Senin kemarin sampai hari Sabtu ke depan kami melakukan pembelajaran sesuai dengan pemilihan yang dulu. Yang pertama PPKM, yang daring ikut daring, yang manual mengambil tugas di sekolah. Boleh diwakili orang tua atau siapa? Pihak sekolah juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan pelajar yang terpapar COVID-19. Kasus COVID-19 di Mimika saat ini terus meningkat. Hingga Selasa kemarin tercatat 212 orang terpapar COVID-19 dan 3 orang dalam perawatan di rumah sakit. Sementara sisanya di karantina mandiri. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polisi dan tentara gencar menggelar vaksinasi massal agar capaian vaksinasi bisa mencapai target. Polda Papua Barat sengaja menggandeng IJTI Papua Barat untuk bekerja sama menggenjot vaksinasi guna mencapai kekebalan komunal atau herd community. Vaksinasi difokuskan pada anak-anak usia 6 hingga 11 tahun yang merupakan siswa sejumlah sekolah, khususnya sekolah dasar di Kota Sorong. Vaksinator dan orang tua harus bersabar untuk membujuk anak-anak ini agar mau divaksin karena sebagian besar dari mereka takut pada jarum suntik. Dan setelah divaksin, siswa dan orang tua menerima sembako gratis sebagai hadiah. Kami dari Biro Rena Polda Papua Barat difasilitasi oleh Polres Kota Sorong, kemudian bekerjasama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pemda Papua Barat dan Lembaga Survei Akurat Indonesia melaksanakan vaksinasi di SD Al-Jihad Kota Sorong dalam rangka mendukung program pemerintah yang dilaksanakan divaksin adalah umur 6 tahun sampai 9 tahun. Target kita hari ini kalau bisa sampai 150. Nah, kalau kami dari Polda Papua Barat, dari Biro Rena saya tekankan kami dari Biro Rena, satu titik kami laksanakan rencana besok 89 laksanakan di SD, tapi kami belum dapat jadwal dari Kota Sorong. Ketua IJTI Pemda Papua Barat Chandri Endru Suripati mendukung program vaksinasi pemerintah, khususnya anak-anak. Menurut dia, IJTI juga akan gencar melakukan sosialisasi untuk menangkal berita bohong agar anak-anak dan masyarakat tidak takut divaksin. Papua Barat dan lembaga survei, kita syukur hari ini bisa melaksanakan kegiatan. Pada intinya Ikatan Jurnalis Televisi mendukung program kebijakan pemerintah dan program kebijakan Bapak Presiden untuk target herd immunity di Papua Barat, khususnya di Kota Sorong. Dan kehadiran DJT di sini juga selain dalam rangka kegiatan vaksin juga melaksanakan sosialisasi terkait dengan pencegahan berita hoax yang menyebar masif dan agar masyarakat tidak takut untuk melaksanakan atau mengikuti vaksin. Capaian vaksinasi di Kota Sorong hingga 7 Februari baru mencapai 63% dari target 200.000 warga. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Topan melaporkan. Untuk memperlancar dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat Kota Jayapura, Dispenduk Capil menempatkan 1 unit mesin anjungan Dukcapil mandiri di salah satu pusat perbelanjaan. Dengan mesin ADM ini, warga kini tidak perlu jauh-jauh ke Dinas Dukcapil. Cukup datang ke mesin ADM dan mengajukan permohonan layanan kependudukan melalui aplikasi Pace Dukcapil. Wali Kota Jayapura, Ben Hur Tomimano mengatakan mesin ADM ini merupakan inovasi yang sangat bermanfaat. Cukup dengan mengajukan permohonan layanan kependudukan melalui aplikasi Pace Dukcapil.
Saya minta ini disosialisasikan juga kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura tentang layanan aplikasi Pace Dukcapil. Petugas akan memprosesnya dan masyarakat akan menerima kode atau PIN yang akan digunakan di mesin ATM ini. Setelah mereka masuk di Pace aplikasi Dukcapil, nanti Dukcapil akan kasih kode PIN yang akan digunakan di mesin ATM ini untuk mencetak dokumen kependudukannya, baik itu KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, atau surat nikah dan layanan kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Jayapura. Untuk itu, kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Jayapura untuk menggunakan mesin ATM ini dengan baik serta menata dan merawat dokumen kependudukannya. Dan bagi semua orang yang tinggal di Kota Jayapura namun belum memiliki KTP Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengurus dan memiliki KTP Kota Jayapura sesuai dengan ketentuan dan aturan 6 bulan berturut-turut, dan juga ada surat pindah dari daerah asal supaya diproses KTP ini. Sebelum menggunakan mesin ATM, masyarakat harus mengunduh aplikasi Pace Dukcapil. Setelah mendapatkan kode atau nomor PIN, mereka kemudian bisa menggunakan mesin ATM untuk mencetak dokumen kependudukan, baik KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, surat nikah, hingga layanan kependudukan lainnya. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kejuaraan bola voli yang digelar dalam memeriahkan HUT Kota Merauke ke-120 mendapat sambutan meriah warga. Warga memadati Gor Hiatsai untuk menyaksikan klub kebanggaan mereka bertarung. Kejuaraan bola voli indoor putra dan putri sekota Merauke diikuti 18 klub, terdiri dari 9 klub putra dan 9 klub putri. Ketua Umum PBVSI Merauke Untung Sangaji mengatakan, kejuaraan ini hanya warming up atau pemanasan saja, karena targetnya adalah untuk mencari bibit atlet bola voli terbaik Papua. Ini sudah berapa tim yang bermain Pak Kapolres? Ada 17 ya? 18. Dari 18 ini memperebutkan piala apa Pak Kapolres? Ya, ini dalam rangka HUT 120 Merauke. Jadi ini hanya sekedar pemanasan saja. Nanti setelah itu, terlepas dari itu kita akan mengadakan lomba tersendiri, Piala Kapolres. Nah, Piala Kapolres Cup ini setelah acara HUT ini selesai. Demikian. Total hadiah berapa Pak Kapolres untuk 25 yang diberikan oleh Ketua Panitia 25. Puncak peringatan HUT Kota Merauke ke-120 akan digelar pada 12 Februari mendatang. Namun perayaan HUT tidak digelar secara meriah karena masih pandemi COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.